Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jangan lupa karena sekarang masih pandemi COVID-19, anak-anak jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID. Sebelum pelajaran hari ini Ibu mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk? Banyak, Bu. Banyak. Yang pertama ada Rifki Alif ya. Rifki Alif. Kemudian siapa lagi? Rizky Alif. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Azizul Mar'a. Ya, tidak masuk ya. Ada yang tahu kenapa tidak masuk itu Rizky Alif? Kurang tahu, Bu. Oh ya udah nanti Ibu cek aja di grup wali kelas. Selanjutnya, nah sebelum Ibu mulai, anak-anak apakah masih ingat materi minggu lalu? Masih? Masih. Oke, minggu lalu kita membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, apakah anak-anak masih ingat persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama, fauna tipe apa? Asiatis. Yang kedua, tipe Australis, dan yang ketiga tipe peralihan. Oke. Selanjutnya untuk fauna. Nah, kebanyakan hewan itu tinggalnya di mana? Ayo Daya. Ada yang tahu? Fauna itu tinggalnya di hutan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang sumber daya alam kehutanan. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengelompokan sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Yang kedua, menggambarkan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Dan selanjutnya nanti anak-anak membuat peta persebaran sumber daya alam kehutanan di Kabupaten Gresik. Karena kebetulan kita tinggal berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Oke anak-anak. Nanti setelah ini silakan pindah ke Google Classroom yang mana nanti Ibu akan mengunggah materi tentang sumber daya alam kehutanan, kemudian ada LKPD dan ada juga bahan ajar. Nah, Ibu akan menampilkan materi tentang sumber daya alam.
Sudah kelihatan anak-anak? Halo, sudah kelihatan materinya? Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, nah di sini hari ini kita akan membahas tentang sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, ini ada peta persebaran hutan. Kemudian ada faktor penyebab keanekaragaman hayati di Indonesia. Lah, kenapa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati? Lah, salah satunya di sini ada letak astronomis, kemudian yang kedua letak geografis. Nah, macam-macam hutan di Indonesia. Jelas ya? Ada yang nggak bisa lihat? Ya semua ya? Ya. Ya, Bu. Yang pertama, hutan hujan tropis. Maaf ini salah tulisannya. Hutan hujan tropis. Nah, yang hutan hujan tropis ini tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Salah satu ciri dari hutan hujan tropis yaitu jenis tumbuhannya heterogen atau beragam, kemudian hijau sepanjang tahun. Nah, ini salah satu contohnya. Ada hutan musim. Hutan musim ini tersebar di daerah Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu cirinya apa, yo? Nah, pohon-pohonnya lebih jarang dibandingkan hutan hujan tropis. Kemudian pada saat musim kemarau, pohon di hutan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di Pulau Jawa, Pantai Timur, dan Kepulauan Riau. Hutan mangrove ini atau lebih dikenal dengan hutan bakau itu memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu mencegah abrasi. Kemudian sebagai pemecah ombak, penyaring sampah, dan sebagai tempat pemijahan ikan. Jadi kalau anak-anak ingin mancing atau apa, carilah tempat yang berdekatan dengan hutan mangrove karena disitulah banyak biota laut berkembang di situ. Ada sabana. Sabana ini paling banyak tersebar di daerah Indonesia Timur, di Nusa Tenggara. Nah, seperti ini. Sabana adalah hutan yang berupa padang rumput luas, diselingi oleh pohon perdu. Selanjutnya ada hutan lumut tundra. Ini terdapat pada daerah Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, oke, terima kasih. Sudah anak-anak, lanjut ya. Selanjutnya, kemarin Bu Ila sudah mengunggah video tentang sumber daya alam kehutanan. Nah, sekarang Bu Ila mau tanya, karena anak-anak semalam sudah belajar. Nah, sekarang yang pertama, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hasil dari menonton video? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa?
Elo, ayo lo. Boten. Mana Elo? Elo, dari video tersebut, mengapa Indonesia memiliki hutan yang luas? Ayo lo. Karena Indonesia memiliki banyak. Karena Yang keras, biar temannya dengar. Karena Indonesia memiliki wilayah luas dan beriklim tropis. Oke, pinter. Kemudian yang kedua, menurut anak-anak, apa manfaat dari hutan bagi kehidupan? Ada yang bisa? Manfaatnya sebagai paru-paru dunia dan penghasil bahan makanan dan obat-obatan. Siapa itu, Desi? Belum nggak sih suara aku? Desi, diulangi Desi, yang keras, biar temannya dengar. Yang pertama, apa manfaat hutan? Sebagai paru-paru dunia dan penghasil bahan makanan dan obat-obatan. Selanjutnya, ada yang bisa lagi? Sudah ya? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, ini karena jumlah siswanya ada 20, maka satu kelompok berarti 5 siswa. Nah, nanti pembuatan kelompok ini berurutan mulai dari absen nomor 1. Jadi absen nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1. Absen nomor 6 sampai 10 itu kelompok 2. Kemudian absen nomor 11 sampai 15 itu kelompok 3. Kemudian absen 16 sampai 20 kelompok 4. Paham? Paham. Oke. Sekarang didengarkan dulu. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang pengelompokan sumber daya alam. Silakan ditulis. Ketuanya. Sudah ditulis? Sudah. Oke, pinter. Kemudian kelompok 2 membahas tentang persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Oke. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang potensi sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Sudah? Sudah ditulis kelompok 3? Halo, kelompok 3 sudah ditulis? Lanjut kelompok 4 membahas tentang permasalahan dan solusi sumber daya kehutanan di Indonesia. Oke anak-anak, dari pembagian kelompok 1 sampai 4 sudah paham semua? Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Iya, paham. Oke. Selanjutnya anak-anak silakan diskusi. Anak-anak silakan membentuk grup WA sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti anak-anak diskusi, kemudian setelah diskusi nanti anak-anak balik ke Zoom Meet lagi. Anak-anak setiap kelompok nanti akan mendiskusikan hasil dari mendiskusikan hasil atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Sudah jelas? Sudah. Jelas ya? Oke. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah dapat hasil dari diskusi? Sudah. Oke. Selanjutnya, sekarang presentasi kelompok hasil diskusi. Oke, sekarang kelompok 1. Presentasi kelompok 1. Ya. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan pengelolaannya SDA dibagi menjadi 2, yaitu 1 SD.
Mohon maaf, laptopnya Bu Ila, baterainya mau habis. Oke, selanjutnya kita ulangi ya. Diskusi kelompok 1 ya. Ya, Kelompok 1 diwakili oleh siapa? saya Bu. Ayo Daya. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan pengelolaannya SDA dibagi menjadi dua, yaitu 1. SDA dapat diperbarui dan 2. SDA yang tidak dapat diperbarui. Pinter. Kemudian kelompok 2 siapa? Saya Bu. Desi, mana Desi? Kelompok 2 siapa? Alda. Saya Bu. Ya Alda, ayo Alda. Persebaran sumber daya kehutanan. 1. Indonesia bagian barat, sebagian besar terdapat hutan tropis, hutan hujan, hutan tropis, dan hutan mangrove. 2. Indonesia bagian timur, sebagian terdapat sabana dan stepa. Sampun Bu. Oke, pinter. Kemudian sudah ya, berarti ya. Apakah ada sanggahan dari kelompok lain? Mungkin menanggapi dari diskusi, hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak Bu. Itu Eka, katanya mau bertanya. Eka, mana Eka? Ye. Ayo tanya apa Eka? Apa perbedaan sabana dengan stepa? Nah, apa perbedaan sabana dengan stepa? Ayo kelompok 2 menanggapi. Alda. Sabana yaitu padang rumput yang ada pohonnya. Stepa yaitu tanah datar yang luas dan kering atau padang rumput. Oke, pinter. Sudah jelas dari diskusi teman kalian tadi? Sudah. Oke, anak-anak, setelah kita melewati tahapan pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan apa yang kita dapat hari ini. Ayo, ada yang berani menyimpulkan materi hari ini, nanti dikasih Bu Ila nilai tambahan. Saya Bu. Siapa? Nomor absen? Nomor absen 2. 2. Oke, nanti saya kasih tambahan nilai. Ayo Daya, kesimpulannya apa? Berdasarkan pengelolaannya, SDA dibagi menjadi dua, yaitu 1. SDA dapat diperbarui dan 2. SDA tidak dapat diperbarui. Untuk kesimpulan yang nomor 2 itu, persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia, yaitu 1. Indonesia Barat meliputi hutan tropis, hutan mangrove. Yang kedua, Indonesia bagian timur meliputi sabana dan stepa. Oke, pinter. Tepuk tangan untuk Daya. Ya, kesimpulan dari materi hari ini yaitu SDA dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk persebaran sumber daya alam di Indonesia, Indonesia bagian barat lebih cenderung atau lebih banyak berupa hutan tropis atau hutan hujan tropis. Sedangkan Indonesia Timur lebih banyak sabana berupa sabana dan juga stepa. Kemudian potensi sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Nah, hutan di Indonesia itu memiliki luas 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas Indonesia. Nah, fungsi dari hutan itu yang pertama sebagai paru-paru dunia, kemudian yang kedua penghasil kayu, sumber pangan, obat-obatan. Yang ketiga, banyak kekayaan sumber daya hayati di dalamnya. Kemudian, sudah ya anak-anak ya, untuk selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan tugas rumah atau PR tentang gini,
Untuk tugas rumahnya anak-anak bisa buka LKPD yang Ibu bagikan tadi. Lah itu dikerjakan di rumah, kemudian waktu geografi dikumpulkan. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang potensi dan persebaran pertambangan di Indonesia. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Paham ya? Nah, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakon Bapak di pari awang ngene di pari lho. Ora arek lho. Apa kira yang menarik tadi pada video tersebut? Ada yang bertanya, silakan. Saya, Pak. Arek laptopnya Bu Ila error.